Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis penggunaan rasio keuangan menggunakan rasio likuiditas. Mata kuliah Teknik Analisis Laporan Keuangan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Wulan Selviana dengan NIM 105721121320. Kelas PM20C. Dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Abdi SE MM. Kita masuk ke pembahasan. Jadi, apa sih itu rasio likuiditas? Nah, rasio likuiditas adalah kemampuan pengusaha untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktivitas lancar dengan kewajiban lancar. Dengan kata lain, likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan lainnya. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu yang pertama, rasio lancar, yang kedua, rasio sangat lancar, yang ketiga, rasio kas, yang keempat, rasio perputaran kas. Yang kelima ada inventory to net working capital. Baik. Di sini kita hanya membahas 4 rasio saja, yaitu rasio lancar, rasio sangat lancar, rasio kas, dan rasio perputaran kas. Adapun profil perusahaan, di sini saya mengangkat PT Wijaya Karya Beton Tbk. Profilnya itu adalah PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah anak usaha Wijaya Karya yang bergerak di bidang pencetakan beton untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020. Perusahaan ini memiliki 14 pabrik beton, 1 pabrik beton bergerak, 5 kuari dan 7 kantor penjualan. Di sini ada laporan keuangan. Selanjutnya ada akun-akun pada laporan keuangan. Selanjutnya ada rasio lancar, di mana rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Pada saat ditagih secara keseluruhan, rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan. Adapun rumusnya, untuk mencari rasio lancar, yaitu aktivitas lancar dibagi dengan utang lancar. Di sini pada tahun 2023, TV lancar dibagi utang lancar, di mana 3.321.504.731 rupiah dibagi dengan 3.429.820.480 rupiah. Hasilnya itu 1,033. Selanjutnya adapun perhitungan pada tahun 2022, aktivitas lancar dibagi dengan utang lancar, di mana 3.420.620.593.864 rupiah dibagi dengan
miliar 440 juta 895.194.000, hasilnya sama dengan 0,960. Selanjutnya ada rasio sangat lancar, di mana rasio sangat lancar ini disebut dengan rasio cepat. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar. Dengan aktivitas lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Artinya, nilai persediaan kita abaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktivitas lancar. Hal ini membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibanding dengan aktivitas lancar lainnya. Adapun rumus rasio sangat lancar yaitu kurang aset dikurang inventory atau persediaan dibagi dengan utang lancar. Adapun kita bisa melihat perhitungan dari tahun 2022 sampai perhitungan pada tahun 2023. Selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio. Di samping kedua rasio yang sudah dibahas di atas, terkadang perusahaan juga ingin mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk digunakan untuk membayar utangnya. Artinya, dalam hal ini perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih utang lancar lainnya, yaitu dengan menggunakan rasio lancar. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Adapun rumusnya untuk mencari rasio kas yaitu cash or cash equivalent dibagi dengan utang lancar. Adapun perhitungannya kita bisa lihat dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Selanjutnya ada rasio perputaran kas atau cash turnover, di mana rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Adapun rumusnya untuk mencari rasio perputaran kas yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Dengan catatan, untuk mencari modal kerja bersih, total aktivitas lancar dikurang dengan utang lancar. Kita bisa di sini sudah ada juga perhitungannya mulai tahun 2022 sampai tahun 2023. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai analisis penggunaan rasio keuangan menggunakan rasio likuiditas. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.